أمر من أمور المسلمين فليتق الله فيها. فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Telah dekat kepada manusia hari hisab mereka, sedangkan mereka dalam kondisi ghaflah, dalam kondisi lalai, mu'ridun, dan mereka menentang. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariban. Dan tahukah engkau wahai Muhammad, boleh jadi bahwasanya hari kiamat itu adalah dekat. Wa qala ta'ala innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariban. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, ya, mereka mengira kiamat itu masih jauh, sedangkan kami mengira, kami katakan bahwasanya kiamat itu dekat. Subhanallah, kita merasa bahwasanya kiamat masih jauh, ya, padahal Allah Ta'ala katakan wa narahu qariban, dan kami melihat kiamat itu dekat. Subhanallah. Wa qala ta'ala iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan bulan telah terbelah. Di sini Allah telah sebutkan telah dekat hari kiamat wang syaqqal qamar, dan bulan telah terbelah, dan bulan telah terbelah di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila ghairi dzalika minal ayatil katsirati dallati ala nihayati hadzal alamid dunyawiyyah. Dan ini banyak sekali ayat-ayat yang berkenaan tentang ini, ya, yang menunjukkan akan dekatnya ending daripada kehidupan dunia ini, akhir daripada kehidupan dunia ini. Wal intiqal ila dari ukhra, yang menunjukkan akan segera berpindah ke negeri yang lainnya, ke darul akhirah, yanalu fiha kullu amilin amalahu, yang mana seseorang nanti akan diberikan apa-apa yang dia amalkan sewaktu di dunia. In khairan fa khair wa in syarran fa syarr. Kalau kebaikan yang dia amalkan, dia nanti akan mendapatkan kebaikan. Dan kalaulah keburukan yang dia lakukan, maka dia nanti akan mendapatkan keburukan. Subhanallah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, bu'istu ana was-sa'atu kahataini. Aku diutus, waktu aku diutus dengan hari kiamat itu seperti ini. Wa yusiru bi usbu'aihi, dan beliau menunjukkan dengan kedua jari beliau, jari tengah dan jari telunjuk seperti ini. Fayamudduhuma, kemudian beliau renggangkan. Subhanallah. Jadi beliau katakan, aku, ya, masa aku diutus dengan hari kiamat seperti ini, ya, kemudian beliau beginikan. Nah, kemudian beliau juga bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, bu'istu fi nasmis sa'ah. Aku diutus pada awal hembusan daripada angin kiamat. Subhanallah, aku diutus pada awal hembusan angin kiamat. Wa qala alaihi salatu wasallam, dan juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innama ajalukum, sungguh ajal kalian, ya, fi ajali man khala minal umal, kalau dibandingkan dengan ajal umat-umat sebelumnya, ma baina salatil asri wa maghribis syamsi. Subhanallah, ya, ajal kalian kata Rasulullah kalau dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya sama dengan jarak antara waktu asar ke maghrib, ya. Subhanallah. Kemudian wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, semoga Allah Ta'ala meridhai keduanya, qala kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya, dulu kami pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasyamsu ala Qu'aiqan, sedangkan matahari itu berada di arah, ya, Qu'aiqan, yakni nama sebuah gunung yang ada di Mekah. Ba'dal asri, waktu itu setelah sholat asar. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma a'marukum fi a'mari, ya, sungguh umur-umur kalian dibandingkan dengan umur-umur mada illa kama baqiya minan nahari wa fima mada minhu, ya, ma a'marukum fi a'mari man mada, sungguh umur-umur kalian kalau dibandingkan dengan umur umat-umat sebelum kalian, illa kama baqiya minan nahar,
kecuali bagaikan sisa hari, ya sisa hari ini, ya, dibandingkan dengan waktu yang sudah lewat daripada hari tersebut. Ya, jadi beliau sebutkan umur kalian kalau dibandingkan dengan umur-umur umat-umat sebelum kalian, ya, bagikan sisa hari ini. Waktu itu matahari sudah berada di sebelah barat, ya waktu asar. Umur kalian kalau dibandingkan dengan umat-umat sebelum kalian, bagikan sisa hari ini dibandingkan dengan waktu yang sudah lewat. Subhanallah. Nah, kemudian beliau melanjutkan, walaysa hunaka ablakum min qaulihi sallallahu alaihi wasallam fi takribis sa'ah, dan tidak ada, ya, hadis yang menunjukkan jelasnya tentang dekatnya hari kiamat sebagaimana hadis yang kita akan bacakan, bu'istu ana was-sa'atu jami'an. Rasulullah SAW bersabda, aku diutus bersama dengan hari kiamat bersamaan. Ya, aku diutus dengan hari kiamat secara bersamaan. Kata beliau, in kadat latasbikuni, hampir-hampir kiamat itu mendahului aku. Subhanallah. Beliau katakan hampir-hampir kiamat itu mendahului aku. Fahada isyaratun ila syiddati kurbiha min bi'satihi sallallahu alaihi wasallam, dan ini menunjukkan isyarat akan dekatnya hari kiamat ketika beliau sallallahu alaihi wasallam diutus. Hatta khasya sabaqaha, sampai Rasulullah takut kiamat itu mendahului beliau. Ya, subhanallah, menunjukkan akan, ya, benar-benar dekatnya hari kiamat. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berpindah pada pembahasan kitab ini. Kita masuk pada bab yang pertama. Kita telah selesaikan muqaddimah dalam kitab Asratus Sa'ah. Kita masuk pada muqaddimah al-babul awal. Kita masuk pada bab yang pertama. Ya, pada pasal yang pertama, yakni ta'rifu asyratis sa'ah. Pengertian asyratus sa'ah. Apa itu asyratus sa'ah? Subhanallah. Asyrat, ya, kalau kita artikan yakni tanda-tanda. Itu mufradnya adalah syarat. Asyaratu bitahrik huwal alama, artinya ini alama, tanda. Jamaknya adalah asrat, ya. Wa asratus syai', ketika disebutkan asratus syai', yakni awailuhu, permulaannya. Wa minhu suratus sultan, kalau dikatakan suratus sultan, surat ataupun syarat, ya, suratus sultan, yakni orang-orang yang dikedepankan oleh sang sultan. Ya, orang-orang yang dikedepankan, yang didahulukan daripada yang lainnya. Subhanallah. Wa minhu al-istiratul ladzi yastarituhu an-nasu ba'duhum ala ba'din, dan juga disebutkan al-istirat, yakni syarat-syarat yang manusia mensyaratkan antara satu dengan yang lainnya. Fasartu alamatun alal masrud, maka syarat itu menunjukkan tanda dari apa yang disyaratkan. Ini makna daripada syarat. Jadi pembahasan kitab kita yakni asyratu sa'ah. Ya, jadi kata asrat dan sa'ah. Nah, jadi asrat ini merupakan tanda-tanda ataupun permulaan-permulaan. Nah, kemudian makna sa'ah itu sendiri, makna sa'ah fil lughah secara bahasa, hiya juz'un min ajza'il laili wan nahar, bagian daripada waktu malam ataupun siang. Jam'uha sa'at wa sa'an. Jam'uha yakni sa'atun wa sa'un. Jamak daripada sa'ah yakni sa'at ataupun sa'. Wal laili wan naharu ma'an arba'un wa isruna sa'ah. Ya, maka siang dan malam itu totalnya itu ada 24 sa'ah. Kalau kita artikan jam, ya, ini asratus sa'ah. Kemudian makna asratus sa'ah, menjadi pembahasan kitab kita ini secara istilah syar'i, wal muradu bis sa'ah al waqtul ladzi taqumu fihi al qiyamah, yakni waktu di mana tegaknya hari kiamat. Subhanallah, yakni waktu di mana tegaknya hari kiamat. Wa summiyat bidzalika li sur'atil hisab fiha, disebut, ya, asratus sa'at. Ada yang mengatakan karena begitu cepatnya nanti perkara tersebut. Ya, begitu cepatnya hisab daripada perhitungan. Wa auli annaha tafja'un nas fi sa'ah, ataupun karena disebut sebagai sa'ah karena begitu mengagetkan nanti manusia dalam sesaat. Fayamutul khalqi kulluhum bisayha wahidah, karena nanti manusia semua akan meninggal mati dalam sekali teriakan, dalam sekali tiupan, maksudnya yakni tiupan sangkakala. Naam. Fa asratus sa'ah, adapun asratus sa'ah kata beliau, ya, hiya alamatul qiyamah, yakni tanda-tanda hari kiamat. Allati
bikuha wa tadullu ala qurbiha. Yang mana ya tanda tersebut mendahului hari kiamat dan menunjukkan akan kedekatannya. Subhanallah. Wakila, dan dikatakan juga asratus sa'a ini hiya ma tunkirun nas min sigari umuriha. Yani apa-apa yang dianggap remeh oleh manusia. Ya, karena ini perkara kecil. Ya, qabla an taquma as-sa'a, sebelum terjadinya hari kiamat. Jadi apa-apa yang dianggap biasa, apa-apa yang dianggap sepele. Wakila hiya asbabuha allati hiya duna mu'damiha wa qiyamuha. Dan juga dikatakan ya adalah asratus sa'a adalah merupakan sebab-sebab kiamat yang bukan kiamat besar dan sebelum terjadinya kiamat. Subhanallah. Jadi kita tahu apa yang akan menjadi objek daripada pembahasan kita. Ya, asratu sa'a. Nah, kemudian beliau mengatakan was-sa'a, adapun kata sa'a kiamat tudlaku ala salasa ma'anin. Ya, ini memiliki 3 makna. Ya, sa'a itu memiliki 3 makna dalam bahasa Arab. Yang pertama, as-sa'atu sugro, kiamat kecil. Sa'atu sugro, wahia mautul insan. Apa itu sa'atu sugro? Yaitu kematian manusia. Faman mat, barang siapa yang sudah mati, meninggal, faqad qamat kiamatuhu, maka telah tegak kiamatnya. Ya, maksudnya adalah kiamat sugro. Liduhulihi fi alamin ukhra, karena dia masuk ke alam yang lainnya. Ya. Seorang ketika meninggal maka disebutkan dia telah mengalami kiamat. Ini kiamat sugro, sa'atu sugro. Nah, kemudian yang kedua, wasa'atul wusta, kiamat pertengahan. Ya, wahia mautu ahlil qarnil wahid, yakni meninggalnya, matinya ya suatu generasi secara sekaligus. Ya, meninggalnya suatu generasi. Wa yu'ayyidu dzalika ma rawathu Aisyah radhiyallahu anha, dan ini sebagaimana diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu an, qalat, beliau mengatakan, kanal a'rabu idza qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Arab dahulu ketika mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah ada orang-orang Arab mereka mendatangi Rasulullah, sa'aluhu anis sa'ah, mereka bertanya kepada Rasulullah tentang sa'ah, kiamat. Ya, mata sa'ah, kapan kiamat? Ya, fanadara ila ahdasi insan minhum, maka Rasulullah mencari orang yang paling muda di antara mereka. Ya, melihat kepada orang yang paling muda di antara kaum Arab yang datang kepada Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah bersabda, in ya'is hada lam yudrikul haram, ketika anak ini masih hidup dan dia tidak mendapati ketuaan, maksudnya belum tua, dia hidup dan nanti belum tua, qamat alaikumus sa'atukum, maka telah tegak sa'ah kalian, kiamat kalian. Maksudnya yakni mautuhum, yakni kematian kalian. Ya. Yang dimaksud di sini wa annal murad sa'atul mukhatibin, yakni kematian orang-orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajak bicara. Ini adalah sa'ah al-wusta, ya, yakni kematian suatu generasi, suatu kaum. Nah, kemudian yang ketiga wasa'atul kubra. Sa'ah al-kubra. Apa itu sa'ah al-kubra? Wahia, ya, ba'sun nasi min kuburihim lil hisabi wal jazai, yakni dibangkitkan manusia dari kuburnya untuk dihisab dan untuk dibalas. Subhanallah. Ini akan menjadi pembahasan kita, yakni yang dimaksud adalah sa'atul kubra. Karena sa'a ini ada 3 tadi, sa'a as-sugro, sa'a al-wusta, dan as-sa'a al-kubra. Nah, kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, wa idza atlaqatis sa'atu fil Quran, kalau disebutkan kata sa'ah dalam Quran, fal muradu bihal kiamatul kubra, yang dimaksud adalah kiamat kubra yang ketiga tadi. Ya, ini yang kalau disebutkan sa'ah dalam Quran. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab, yas'alukan nasu anis sa'ah, manusia bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang sa'ah, yakni tentang kiamat kubra. Ya, tentang kiamat kubra. Wa qala ta'ala iqtarabatis sa'ah, dan juga Allah Ta'ala berfirman, ya, telah dekat as-sa'ah, yakni telah dekat kiamat. Ya. Nah, waqad dzakarallahu ta'ala al-qiyamataini sugra wal kubra fil Qur'anil Karim, dan terkadang Allah Ta'ala sebutkan 2 kiamat ini, sugro dan kubro, dalam Quran. Ya, subhanallah. Fatajidu yadhkurul qiyamataini fi surah al-wahidah, dan kita dapatkan terkadang Allah Ta'ala sebutkan ya as-sa'ah yang bermakna sa'ah sugro, kiamat kecil, dan kiamat besar dalam satu surat. Ya, di antaranya
Dalam surah Al-Waqi'ah Allah Ta'ala berfirman, "Idza waqa'atil waqi'ah." Apabila telah terjadi kiamat, ya. Apabila telah terjadi kiamat, laisa liwaqa'atiha kadibah. Yang mana kiamat itu tidak dapat untuk didustakan, tidak akan disangkal, ya. Kemudian summa fi akhiriha, dan di akhir daripada surah Al-Waqi'ah, ya, Allah Ta'ala sebutkan kiamat sugro, ya, yaitu ketika Allah Ta'ala firman, "Falaula idza balagatil hulqum." Ya, maka mengapa ketika nyawa sudah sampai kerongkongan, ya, wa antum khina idin tandurun, padahal kamu ketika itu kalian melihat, engkau melihat, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, dan kami lebih dekat dengannya daripada kalian, akan tapi kalian tidak mengetahuinya. Subhanallah, Allah Ta'ala sebutkan dalam satu surat dua kiamat ini. Yang pertama kiamat kubro, yang kedua ini kiamat sugro. Nah, kemudian beliau mengatakan wa dzakarul qiyamataini aidan fi suratil qiyamah, dan juga Allah Ta'ala sebutkan dua kiamat dalam surah Al-Qiyamah, ya. Allah Ta'ala firman, "La uqsimu biyaumil qiyamah." Ya, ketika Allah Ta'ala firman, "Aku bersumpah dengan hari kiamat." Ya, Allah Ta'ala bersumpah dengan hari kiamat, yaitu kiamat kubro. Kemudian pada ayat yang lainnya dalam surat yang sama, Allah Ta'ala katakan, "Kalla idza balagadit taraqi." Sekali-kali tidak, apabila nafas, ya, sampai pada kerongkongan, yakni kiamat sugro. Nah, kemudian beliau mengatakan wa ghairu dzalika kasir fi suratil Quran, dan banyak sekali dalam Quran Allah Ta'ala sebutkan tentang masalah kiamat, ya. Dan sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ketika Allah Ta'ala sebutkan nama kiamat itu dengan banyak nama, Imam Ibnu Katsir menyebutkan nama hari kiamat dalam Quran itu sampai 80 nama. Subhanallah, menunjukkan pentingnya akan perkara ini. Wa ghairu dzalika kasir fi suratil Quran mimma yudayyikul maqam an dzikrihi, yang tidak mungkin kita sebutkan semuanya. Ya, wal kiamatu kubro, dan kiamat kubro hiyallati nahnu bisadadi bayani asratiha. Inilah yang akan menjadi pembahasan kita, yang akan kita kupas, ya, yang akan kita jelaskan bagaimana nanti tanda-tandanya, ya, yang datang daripada kitab dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kemudian yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, kita masuk pada pasal yang kedua, ya. Aqsamu asratis saah, yakni pembagian tanda-tanda hari kiamat. Ya, tangqasimu asratis saah ila qismain. Ya. Tanda-tanda hari kiamat terbagi menjadi dua. Tentunya pembagian adalah pembagian yang dibuat oleh para ulama untuk memudahkan dalam mempelajarinya, ya. Yang pertama asratun sugro. Asratun sugro, yakni tanda kecil. Apa itu asratun sugro? Tanda-tanda kecil. Wahiyya allati tataqaddamu sa'a bi azmanin mutatawilah. Ini tanda-tanda yang mendahului hari kiamat dalam kurun waktu yang lama, ya. Jadi tanda-tanda yang sudah muncul sudah lama sekali. Ini merupakan asratun sugro. Wa takunu min nau'il mu'tad, dan ini sampai dianggap hal yang biasa. Saking sudah lamanya, maka dianggap biasa. Padahal ini merupakan tanda-tanda hari kiamat. Seperti apa? Kaqabdil ilmi. Seperti sebagaimana diangkatnya ilmu, waduhuril jahli, dan tersebarnya kebodohan, wasyurbil khamri, dan minum khamar sudah dianggap biasa. Subhanallah, sebagaimana yang terjadi hampir, ya, minum khamar ini menjadi biasa, ya. Ketika ada toko-toko khamar di pinggir jalan, kita merasa biasa. Subhanallah, ini merupakan tanda-tanda hari kiamat, ya, tapi termasuk tanda kecil. Wat tatawuli fil bunyan, dan juga mendirikan bangunan-bangunan, ya, meninggikan bangunan-bangunan. Subhanallah, bangunan sudah mulai tinggi-tinggi. Subhanallah, ini termasuk tanda-tanda kecil daripada tanda hari kiamat, yang ini merupakan asratun sugro, ya, yang dianggap biasa dan juga sudah berlalu lama. Nah, wa nahwiya, dan semisal dengannya, waqad yadharu ba'duha musahiban lil asratil kubra, dan terkadang kata beliau, ya, tanda-tanda kecil ini juga nanti akan muncul bersamaan dengan tanda-tanda yang besar daripada tanda-tanda hari kiamat. Baik, kita pindah kepada yang kedua. Pembagian yang kedua daripada asratus sa'ab, tanda-tanda hari kiamat, yakni asratul kubra, tanda-tanda besar. Wahiyal umurul idam, tanda-tanda besar ini yakni peristiwa-peristiwa besar. Allati tadharu qurba qiyamis sa'ah, yang menunjukkan, ya, ataupun yang terjadi menjelang
hari kiamat. Wa takunu ghairu mu'tada. Wa takunu ya ghairu mu'tadatil wuku. Dan ini tidak dianggap biasa, bukan merupakan perkara biasa. Ya, ini tanda-tanda yang besar. Seperti apa? Kaduhuri dajjal, seperti munculnya dajjal nanti. Subhanallah, bukan hal yang biasa. Ya, ini tanda-tanda besar menjelang hari kiamat. Wa nuzuli Isa alaihissalam, dan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Wa khuruji Ya'juj wa Ma'juj, dan munculnya nanti Ya'juj dan Ma'juj. Wa tulu'i syamsi min maghribiha, dan juga terbitnya matahari di arah di mana tenggelam, dari arah barat. Subhanallah. Nah, kemudian sebagian para ulama, ini para ulama membagi menjadi dua, ya, tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Sebagian para ulama juga membagi menjadi tiga, ya, karena pembagian ini merupakan masalah ijtihadiyah, ya. Yang pertama, kismun dohara wangqada, ya, tanda yang telah muncul dan sudah selesai, berakhir, ya, tanda yang telah muncul dan sudah selesai. Subhanallah, ya, diantaranya ini penaklukan Baitul Maqdis, ya, wabah ta'un amwas yang ada di Syam, yang menewaskan banyak para sahabat, 25.000 manusia meninggal, pandemi di Amwas, termasuk di sana yakni, ya, Abu Ubaidah bin Jarrah aminu hadil ummat, ya, subhanallah, juga Mu'adz bin Jabal, dan juga Suhail bin Amr bersama anak-anaknya, cucu-cucunya meninggal semua di Amwas. Nah, kemudian kedua, kismu duhurin wala yazalu yartaba wa yukassir aw yaksur, ya, yakni tanda yang telah muncul dan senantiasa akan muncul dan nanti akan bertambah banyak. Ini pembagian yang kedua, ya. Yang pertama yakni tanda yang sudah muncul dan sudah selesai. Kemudian yang kedua yakni tanda yang muncul dan terus akan terjadi, ya. Yang ketiga, kismun lam yadhar ilal an. Yang ketiga, ini tanda yang belum muncul sampai saat ini, masih belum muncul. Subhanallah. Yani diantaranya ini, ya, Nabi Isa belum turun, Dajjal belum keluar, ya, Imam Mahdi. Subhanallah. Nah, kata beliau, ya, Syekh Yusuf Al-Wabil, fa ammal kismanil awwalani, adapun dua tanda, yang pertama yang kedua, fahuma min asratis saati sugra, maka ini juga digolongkan dengan tanda kiamat kecil, ya. Wa amal qismus salis, adapun pembagian yang ketiga, ya, maka tentunya ini juga mengarah kepada, ya, tanda yang besar, yakni asratul kubra, ya, tanda yang besar. Naam. Kita akan masuk pada asratus saat sugra, ya, tanda-tanda kecil daripada hari kiamat. Subhanallah. Asratus saat sugra, kata beliau, tanda-tanda kecil daripada kiamat, allati dzakarohal ulama katsirah jiddan, yang disebut oleh para ulama sangat banyak sekali. Ya, di antara Ibnu Katsir menyebutkan dalam kitabnya, ya, Al-Malahim, ya, dan juga Al-Fitan. Subhanallah. Riwayat-riwayat tentang masalah ini, ya, maka beliau mengatakan waqad dzakartu huna minha ma sabata bi sunnah annahu min asratis sa'as sugra. Tapi yang beliau sebutkan di sini, ya, sebagian tanda-tanda tersebut yang tetap yang sudah diteliti oleh beliau berdasarkan hadis-hadis yang ada dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa taraktu ma lam yasbut fi hududi ilmil qasir, dan aku tinggalkan apa-apa yang tidak jelas, ya, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika ba'da an-nadri fi hadil ahadits, setelah penelitian dan studi terhadap hadis tersebut, ya, wa ma'rifati kalamil ulama alaiha, dan juga setelah melihat bagaimana komentar para ulama ahlul hadis min haitsus sihha wad dha'f, ya, tentang sahih dan tidaknya hadis tersebut. Au qad yakunu hunaka minal asrat ma huwa sabitun, dan kata beliau, subhanallah, mungkin bisa jadi yang aku tidak masukkan di sini, hadis-hadis yang aku tidak masukkan di sini, ya, ataupun ada tanda-tanda yang memang tetap benar datangnya dari Nabi, tapi aku tidak masukkan. Walam attali ala hadisin sabitin fihi, karena aku belum mengeceknya, ya, karena beliau tidak ataupun belum sempat mengeceknya. Jadi yang beliau sampaikan di kitab ini adalah hadis-hadis yang berkenan tentang tanda-tanda hari kiamat yang sudah mengalami studi, dan juga setelah beliau melihat bagaimana komentar para ulama ahlul hadis tentang keabsahan daripada hadis-hadis yang berkenan tentang asyratus saat, tanda-tanda hari kiamat. Naam.
Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Beliau mengatakan, ya, sebelum beliau menyebutkan ataupun sebelum masuk kepada pembahasan tanda-tanda kecil daripada hari kiamat, beliau mengatakan waqad sarattu hadil asrat biduni tartib. Ya, kami menyebutkan, ya, saya menyebutkan tanda-tanda ini tanpa berurutan. Ya. Apa alasannya? Li'annani lam attali ala hadisin aw ahadis tanussu ala tartibiha. Ya, beliau mengatakan karena aku belum pernah mendapatkan satu hadis pun atau beberapa hadis yang menyebutkan atau yang menerangkan urutannya. Jadi urutan ini termasuk ijtihadi. Ya. Fadzakartu awalan ma nassal ulama ala annahu dhahara wa intaha. Maka pertama kali yang aku sebutkan, ya, ini apa yang sudah dijelaskan oleh para ulama bahwa ia telah muncul dan berakhir. Ya, summa taharraitu fi dzikri libakil asrat bi taqdimi ma taqtadil hawadis taqdimuhu ala ghairi. Subhanallah. Kemudian, ya, beliau memilih menyebutkan tanda-tanda yang lainnya yang mendahulukan apa yang harus didahulukan melalui peristiwa-peristiwa, ya. Subhanallah. Contohnya kata beliau, famasalan duhurul fitan muqaddam ala qabdil ilmi. Maka beliau menempatkan munculnya fitnah-fitnah itu lebih didahulukan daripada diangkatnya ilmu. Jadi fitnah terlebih dahulu muncul, kemudian diangkatnya ilmu. Li'annal fitan dhaharat fi asri sahabah, karena munculnya fitnah ini yang muncul di era para sahabat, ya, ketika terbunuhnya Utsman, ya, dan seterusnya. Naam. Wa qaddamtu qital Rum ala fatil Konstantinia, dan aku mendahulukan memerangi bangsa Rum, bangsa Romawi, ya, sebelum penaklukan Konstantinopel. Li'annal khabar ja'a bidzalik, karena kalau ini memang ada kabar tentang masalah ini, ya, ada kabar dari Rasulullah tentang urutan bahwasanya kaum muslimin akan memerangi bangsa Romawi terlebih dahulu sebelum menaklukkan Konstantinopel. Nah, kemudian wa ja'altu fathal Konstantinia muqaddam ala qitalil yahud fi zamani Isa alaihissalam, dan aku dahulukan penaklukan Konstantinopel itu sebelum memerangi orang-orang Yahudi, ya, pada zaman Isa alaihissalam. Li'anna fataha qabla duhuri dajjal, karena penaklukan Konstantinopel itu sebelum, yakni, munculnya Dajjal, dan Konstantinopel sudah ditaklukkan, ya. Jadi setelah itu berarti munculnya Dajjal. Naam, wa nuzulu Isa alaihissalam yakunu ba'da duhuri Dajjal, dan tentunya turunnya Isa itu terjadi, ya, setelah munculnya Dajjal. Subhanallah, ya. Naam. Wahakada, dan demikianlah. Wa ba'dul asrat yaqtadi dzikruhu fil akhir, dan terkadang, ya, sebagian daripada tanda-tanda ini akan disebutkan di akhir. Li'anna la yadharu illa ba'da asratil kubra, karena ini tidak akan terjadi kecuali setelah muncul tanda-tanda besar di antara tanda hari kiamat. Contoh, ya, mislu hadmil Ka'bah ala yadil Habasah, dihancurkan Ka'bah oleh orang-orang Habasah. Subhanallah, ya. Dihancurkan Ka'bah oleh orang-orang Habasah. Nanti ini akan muncul setelah tanda-tanda besar. Wa dhuhurur rih allati taqbidu arwah al-mu'minin, dan munculnya angin yang akan mencabut ruh-ruh daripada orang-orang beriman. Kemudian ikhwah Allah Ta'ala muliakan, beliau mengatakan wa mimma yanbaghi an yu'lam, dan ada perkara yang hendaknya diketahui, anna katsiran min asratis sa'a qad daharat mabadiha min ahdi sahabah radhiyallahu anhum. Ya, perlu diketahui sebagian besar dari tanda-tanda hari kiamat itu sudah muncul di era sahabat. Ya, wahya fi izdiyadi, dan tentunya akan bertambah dan bertambah, akan bermunculan tanda-tanda tersebut, ya, dan akan semakin banyak. Waladhi yaqabu qiyamu sa'ah ya istihqamu dzalik, dan kiamat akan terjadi ketika tanda-tanda tersebut akan lengkap, ya, sebagaimana Rasulullah sebutkan, fayakunu masalan qabdul ilmi la yuqabilu illa al-jahl sarf, ya, dan tentunya kata beliau ketika ilmu ini diangkat, di antara tanda hari kiamat ini ketika ilmu ini dicabut, diangkat, ya, tidaklah dibarengi kecuali ketika terjadi kebodohan yang menyebar. Wa lam nadzalika wujudu ta'ifah min ahli ilmi, walaupun ini tidak bisa dilawan, ya, oleh adanya orang-orang ahli ilmi. Ketika sudah, ya, ilmu ini diangkat, kejahilan menyebar, walaupun di sana ada ahlul ilmi, tapi ini tidak akan bisa melawannya. Kenapa? Li'annahum yakunu khina idin magmurina fi ahli jahal, karena mereka ahlul ilmi waktu itu, orang-orang yang berilmu waktu itu, mereka tenggelam bersama
orang-orang jahil. Subhanallah. Nah, kemudian beliau juga mengatakan, wa mimma yanbaghi at-tanbih alaihi aidan, dan juga menjadi perhatian masalah ini, anna ba'dun nas, sebagian daripada manusia, yafhamu min kauni syai' min asratis sa'ah, mereka memahami bahwasanya setiap tanda-tanda hari kiamat annahu mahdurun wa mamnu, ini perkara yang dilarang atau perkara yang ini merupakan perkara yang dicela. Ya, sebagai manusia melihat bahwasanya kalau ada tanda ini, tanda-tanda hari kiamat ketika muncul ini tercela. Ya, wa hadhil qaidah ghairu musallamah, dan perkara ini, kaidah ini, anggapan seperti ini tidak bisa diterima. Kenapa? Fa innahu laisa kullu ma akhbara sallallahu alaihi wasallam bi kauni min alamatis saah. Karena tidak setiap kabar-kabar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan tentang tanda-tanda hari kiamat itu merupakan perkara yang diharamkan atau perkara yang tercela. Tidak semuanya. Ya. Contoh, fa inna tatawular ru'a fil bunyan. Contoh, yakni membangun bangunan yang tinggi. Ya, ini perkara yang dibolehkan. Bukan perkara yang tercela, walaupun ini termasuk tanda-tanda hari kiamat. Ya. Contoh yang lain, wafasul mal. Ya, nanti harta itu akan melimpah. Subhanallah. Dan contoh yang lain, ya, perbandingan antara laki-laki dengan perempuan 1:50. Subhanallah. Ya. Nah, dan ini merupakan perkara yang tidak semuanya tercela, ya. Wa innama hadhil alama, akan tapi ini semua merupakan hanya tanda-tanda, tidak ya berkenaan dengan hukum-hukum tertentu, ya, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asalnya. Contohnya tersebarnya yakni khamr, maka ini merupakan perkara yang haram. Adapun membangun yang tinggi, maka tidak ada yang melarang bangun yang tinggi. Maka anggapan sebagian manusia bahwasanya di antara tanda hari kiamat yakni manusia berlomba-lomba membangun yang tinggi adalah perkara yang tercela, tidak, ya. Nah, ini merupakan tanda di antara tanda-tanda hari kiamat yang hukumnya itu tentunya sesuai dengan ya hukum daripada tanda tersebut. Tidak semuanya itu diharamkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Naam, Allahu a'lam bishawab. Nah, kita akan masuk pada tanda-tanda kecil daripada tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama yakni bi'satun Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan tanda kecil, ya, asratun sugro yang telah terjadi, yang sudah berlalu. Subhanallah, ya. Akhbaro sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan an-nabi satahu dalilun ala qurbi qiyamis saah, yakni ketika beliau diutus sebagai nabi, ini merupakan tanda dekatnya hari kiamat, ya. Wa annahu nabiyyus saah, dan beliau juga dijuluki dengan nabiyyus saah, nabi hari kiamat. Subhanallah, nabiyyus saah. Sampai beliau mengatakan, ya, bahwasanya buistu was-saah jami'an, aku diutus bersama hari kiamat berbarengan, ya, dan aku takut hampir kiamat itu mendahului aku. Subhanallah. Kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, dan beliau juga menyebutkan aku diutus, ya, dengan hari kiamat seperti ini, ya. Beliau membuat ataupun sejajarkan jari telunjuk dengan jari tengah, kemudian beliau renggangkan, ya. Subhanallah. Dan juga Anas ibnu Malik, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buistu wa ana wasati kahataini, ya. Dan riwayatnya beliau rapatkan seperti ini, ya. Yang pertama direnggangkan, yang kedua riwayat dirapatkan seperti ini, ketika beliau, ya, memberikan gambaran antara beliau diutus dengan hari kiamat. Subhanallah. Dan juga beliau mengatakan buistu fi nasmi sa'ah, aku diutus bersama dengan hembusan angin daripada, ya, hari kiamat. Subhanallah. Fa awwalu asratis sa'ah bi'satul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, maka awal pertama kali tanda daripada hari kiamat yakni ketika Rasulullah diutus, ya. Fa huwa nabiyul akhir, beliau adalah nabi terakhir. Fala yalihi nabiyyun akhar, dan tidak ada nabi setelah beliau. Ya, wa inama talihil qiyamah, karena setelah nabi adalah hari kiamat, ya. Subhanallah. Naam. Kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, ya, berkata Imam Qurtubi, ya, awaluhan nabi, beliau adalah nabi yang, ya, mengawali nanti akan terjadi hari kiamat. Dia annahu nabiyyun akhir zaman, karena beliau nabi akhir zaman. Subhanallah, ya, nabi akhir zaman, ya, nabi yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Yahudi, nabi akhir zaman. Ketika nabi ini muncul, mereka dustakan. Subhanallah. Waqad bu'isa wa laysa bainahu wa bainal qiyamah nabiyyun, karena beliau diutus dan tidak ada nabi antara kiamat dengan beliau, ya.
Setelah Nabi kita Muhammad tidak ada nabi. Ya, antara beliau dengan kiamat tidak ada yang memisahkan antara beliau dengan hari kiamat nabi. Karena beliau nabi terakhir. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum." Ya, Nabi Muhammad itu bukanlah sekali-kali bapak di antara kalian. Walakin Rasulullah, akan tapi dia adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Nah, ini tanda yang pertama di antara tanda sugro. Kemudian tanda yang kedua, ya, mautun nabi, wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini merupakan tanda kedua di antara tanda kecil, ya, daripada tanda-tanda hari kiamat. Yani wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min asratis sa'a mautun nabi, dan di antara tanda-tanda hari kiamat yani wafatnya Nabi. Fil hadis an Auf ibnu Malik radhiyallahu an, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udud sitan baina yaday sa'ah. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, yang hadis ini diriwayatkan oleh Auf bin Malik. Beliau mengatakan, ingatlah wahai Auf, hitunglah wahai Auf, sitan baina yaday sa'ah, ada 6 tanda sebelum datangnya hari kiamat. Dan beliau menyebutkan salah satunya mauti, wafat. Ketika aku wafat, ini wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ikhwah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad kana mautun nabi min a'damil masaib allati waqa'at 'alal muslimin, dan sungguh, ya, wafatnya Nabi merupakan musibah yang besar bagi kaum muslimin waktu itu. Ya, faqad atlamatid dunya, dunia terasa gelap ketika beliau wafat. Fi uyunis sahabah, ya, para sahabat menganggap dunia waktu itu gelap pekat ketika wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Qala Anas ibnu Malik, berkata Anas ibnu Malik, ya, radhiyallahu an, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun Anas melayani Rasulullah. Ya, hari di mana Anas bertemu Rasulullah, yakni hari di mana Rasulullah menginjakkan kaki beliau yang mulia ke Madinah. Seluruh penduduk Madinah, ya, mereka berbondong-bondong menyambut beliau, memberikan hadiah-hadiah wujud akan kecintaan kepada beliau. Maka Ummu Sulaim, subhanallah, menggandeng anaknya yang masih berumur 10 tahun, ya, mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, wahai Nabi, seluruh penduduk Madinah memberikan engkau hadiah-hadiah wujud cinta, rindunya kepada engkau. Sedangkan aku tidak memiliki apa-apa kecuali anak ini. Ambillah anak ini sebagai membantumu. Subhanallah. Maka Rasulullah pun melihat, ya, wajah Anas yang masih polos waktu itu, ya, rambutnya menutupi daripada matanya. Subhanallah. Maka Rasulullah pun mengambilnya dan menjadikan sebagai, ya, pembantunya. 10 tahun Anas menemani Rasulullah SAW. Subhanallah. Beliau mengatakan, lamma kanal yaum alladhi dakhala fihi Rasulullah SAW Madinah, sungguh hari di mana Rasulullah masuk kota Madinah, ado'a minha kullu syai', seolah-olah semuanya itu bercahaya. Ya, Madinah menjadi munawwarah, menjadi bercahaya. Falamma kanal yaumul ladzi mata fihi, dan adapun hari di mana Rasulullah meninggal wafat, adlama minha kullu syai', seolah-olah segala sesuatu telah padam, telah gelap. Ya, wa ma nafatna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-aidi, dan kami, ya, tidaklah kami setelah mengibaskan tangan kami setelah mengubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah penguburan Rasulullah kami kibaskan, setelah ini mereka para sahabat menguburnya, ya, mengibaskan tanah yang ada di tangannya. Wa inna lafi dafni hatta angkarna qulubana, sungguh hati-hati kami ini mengingkari, maksudnya tidak percaya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan meninggalkan mereka. Subhanallah. Naam, qala Ibnu Hajar, berkata Imam Ibnu Hajar, yuriduna annahum wajaduha taghayyarat amma ahaduhu. Yang dimaksud di sini maksudnya hati-hati mereka mengingkari, yakni mereka mendapatkan perubahan apa yang terjadi pada kehidupan mereka, ya, yang dahulu ketika mereka bersama Rasulullah membersamai mereka. Subhanallah, ketenangan dalam hati mereka, as-safa war-raqa, lapangnya dada mereka, ya, ketika Rasulullah SAW meninggalkan mereka. Subhanallah, mereka merasakan bagaimana perubahan dalam, ya, yang mereka rasakan. Subhanallah. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala. Fa mautun Nabi sallallahu alaihi wasallam inqata'al wahyu minas sama. Maka ketika Rasulullah wafat, terputus wahyu dari langit. Kama fi jawabi Ummi Aiman, sebagaimana jawaban Ummu Aiman kepada Abu Bakar dan kepada Umar. Subhanallah, Ummu Aiman
memberikan jawaban kepada Abu Bakar dan Umar yang membuat kedua sahabat Rasulullah ini menangis. Ya, subhanallah, indama zaraha ba'da mautin Nabi. Ketika Abu Bakar dan Umar mengunjungi Ummu Aiman, ya, subhanallah, Ummu Aiman memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi SAW. Ya, maka ketika wafat Nabi, Abu Bakar dan Umar pun mengunjunginya. Ya, falamma intahya ilaiha, ketika mereka sampai di rumah Ummu Aiman, bakat, Ummu Aiman nangis. Faqala laha, maka berkata Abu Bakar dan Umar, wa ma yubkiki, kenapa Anda menangis wahai Ummu Aiman? Ma indallahi khairun li Rasulillah, bukankah apa yang di sisi Allah itu terbaik bagi Rasulullah? Ketika Rasulullah berada di sisi Rabbnya, subhanallah, maka berkata Ummu Aiman, ya, walakin abki annal wahya qad inqata minas sama. Yang aku membuat menangis ini ketika wahyu sudah terputus dari langit. Subhanallah. Ya. Maka dia semakin terisak-isak. Faja'ala yabkiyani ma'ahwa. Maka Abu Bakar dan Umar pun ikut menangis. Ya, ketika yang membuat menangis Ummu Aiman, yakni ketika wahyu telah terputus dari langit dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib ikhwan yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang tentang tanda-tanda yang lainnya biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.